Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita bersaat teduh. Firman Tuhan hari ini saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12 bagian yang A. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12 bagian yang A. Demikian pembacaannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengingatkan kepada kita tentang keberadaan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan dalam ayat yang kita baca, yang kita dengarkan, Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, itu yang menjadi poin pertama. Ketika ia percaya kepada Tuhan atau kita percaya kepada Tuhan, tentu menjadi kepatuhan kita. Kita mau melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan di dalam hidup dan kehidupan kita. Pertanyaannya, apa saja yang sudah dinyatakan Tuhan melalui pekerjaannya bagi umat manusia? Yang pertama, ia telah mengorbankan dirinya kepada semua orang. Yang kedua, sepanjang kehidupannya, ia selalu mengajarkan cinta kasih dan pengampunan sampai akhir hidupnya. Ia selalu berbela rasa terhadap siapapun tanpa memandang muka, tanpa memandang siapa diri kita, siapa manusia. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan secara umum. Banyak hal melalui mujizat, melalui pengajaran dan sebagainya. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua, pekerjaan-pekerjaan itu dan yang sudah dilakukan Tuhan masih terus berlangsung dan akan terus berlangsung, dan itu menjadi PR besar kita. Karena kenapa? Karena mengorbankan diri untuk keselamatan orang lain itu bukan perkara mudah. Banyak orang yang takut untuk menolong orang lain. Misalnya saja contoh, ketika wabah corona menelan korban jiwa di berbagai daerah, padahal itu sudah menjadi jenazah, banyak orang yang menolak agar jenazahnya dikebumikan di situ. Mereka tidak mau menolong kesedihan orang lain. Itu salah satu contoh yang terjadi sekarang ini. Memang kekhawatiran, ketakutan menyertai dari yang diungkapkan oleh saudara-saudara kita. Tetapi saudara-saudara, pemerintah kesehatan tidak sembarangan. Kalau Bapak Ibu melihat visualisasi saat jenazah para korban virus corona hendak disemayamkan, berlapis-lapis mereka dibungkus. Dan bahkan dikatakan virus corona tidak akan menjalar ketika inangnya mati. Mereka akan ikut mati. Ini yang harus kita pahami. Artinya bahwa itu juga menjadi pekerjaan besar yang harus kita lakukan. Memberikan pemahaman kepada orang. Kalau toh kita harus berhadapan, ya kita harus memang mengetahui dulu bagaimana prosedurnya, tapi yang terlebih, kita mau turun tangan. Dan yang kedua, kasih, cinta kasih dan pengampunan. Sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang saling membenci, saling mendendam satu dengan yang lain. Kalau tidak sama dengan dirinya, sudah
dicoret dari daftar pertemanannya kalau itu di FB. Dan itu yang menjadi PR besar kita juga. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengajak kita bersama. Jikalau kita percaya kepada Tuhan yang telah menyatakan pengorbanan dirinya kepada kita, maka seperti yang dikatakan Tuhan, Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kita harus melakukan itu supaya yang sudah dimulai oleh Yesus Kristus bagi kita akan terus hadir melalui kita masing-masing sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati. Amin.